Oke, kita akan memulai chapter 6 ya. Chapter 6 ini adalah trend line. Kita akan belajar menarik garis trend line. Ini trend line berguna sebagai support dan resistance juga. Nah, di sini kita akan menentukan kemana arah harga akan bergerak, apakah itu bullish, apakah itu bearish, atau downtrend. Kita bisa menggunakan trend line. Di sini kita akan menarik garis dari ujung sini ke ujung sini, patokannya. Jadi saya tarik dari bawah sini ke yang paling bawah terdekat ya. Kita akan luruskan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Patokannya adalah ini dan ini yang paling bawah. Nah, ini adalah area trend line-nya. Jadi ketika kita sudah menarik garis ini ke sini, dan ternyata ketika terjadi penurunan dia turun ke area trend line yang ada di bawah sini ya. Seperti itu. Itu kegunaan dari trend line. Terus bagaimana dengan swing low kuat yang ada di sini? Kita bisa melakukan adjust. Di area situ ini juga bisa jadi area dari trend line-nya. Ketika dia mendapatkan pantulan di sini, maka kita akan melakukan buy. Nah, kita bisa melakukan adjust juga di kenaikan yang memang cukup tinggi untuk mendeteksi apakah kenaikan itu sudah selesai atau belum ya. Nah, kita melakukan adjust di area sini. Jadi ketika saya menariknya dari sini, saya hubungkan ke sini dan dari sini saya hubungkan ke low yang paling bawah. Kenapa tidak ke sini? Karena ini terlalu atas ya. Jadi ambil bagian-bagian yang paling bawahnya. Paling bawahnya di sini dan ini bisa menjadi patokan kita kemana arah harga akan bergerak. Kita akan menggunakan A, B, C, D ya untuk mendeteksi bahwa pestanya sudah selesai apa belum. Karena di sini kenaikannya cukup tinggi ya. Jadi ketika dia menembus area ini, area trend line yang ada di sini ya, yang harusnya dia mantul. Kita lihat di sini dia kena ke sini mantul, terus dia di sini mencoba turun dan tidak mantul kembali. Nah, menyentuh area trend line bawah sini, maka kita akan tulis di sini adalah 1 ya. Pergerakan nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini pergerakannya ketika nomor 1 ini sudah muncul, di sini kita tandai nomor 1 ya. Kita tandai nomor 1. Jadi saham itu mempunyai 4 pergerakan. Nomor 1, nomor 1 di sini dan di sini kita tulis nomor 2. Di area sini. Ketika dia menembus area trendline yang ada di sini, yang kita sudah adjust, di sini kita nomori adalah nomor 2 ya. Nomor 2. Jadi ini adalah 4 pergerakan yang harus kita coding. Nah, ketika di sini dia sudah naik namun menembus lagi area bawahnya dan mencoba naik kembali ke area atas di sini, kita namain nomor 3 ya. Karena setelah ini dia breakdown kembali. Nah, ini kalau 1 2 3 sudah terbentuk, maka selanjutnya nomor 4-nya ke bawah. Nah, ini kita harus berhati-hati ketika 1 2 3 4 ini sudah terbentuk. Ini trend line 1, trend line 2, trend line 3 ya. Nah, ketika dia sudah mulai menembus area trend line satunya, kita tulis 1. Menembus trend line kedua, kita tulis 2. Dan yang ketiga, dia akan mencoba naik ke atas trend line kedua lagi. Nah, ketika dia gagal menembus trend line kedua, maka skenario yang akan terjadi adalah pergerakan keempat, yaitu di bawah sini. Ya, ini pergerakan keempat. Kita tulis. Di sini adalah 4 ya. Di sini bisa kita panjangkan kembali ke area sini. Kita akan menggambarnya lagi. Kita gambar ulang, ini kita buat lebih panjang lagi ya. Kita buat lebih panjang seperti ini. Nah, kita buat lebih panjang di area sini. Nah, kita buat seperti ini. Jadi area yang kita tarik hanya ini sah. Ini
yang kita tarik, ini mengenai ini, dan ini bisa kita lihat di sini. Ini pergerakan yang cukup bahaya, pergerakan keempat. Ketika pergerakan keempat sini, ini mulai menembus nih area sini. Ketika pergerakan keempat sini tidak dapat menembus area trendline-nya lagi, maka itu akan bearish selanjutnya. Nah, kalau kita nomori di sini, ini akan menjadi yang nomor 4. Ya. Ini nomor 4, dia sedang mencoba lagi up ke area atas, maka ini akan menjadi nomor 4. Nomor 4. Nah, di sini dia mencoba untuk menembus, dan di sini akan mencoba lagi, maka ini akan menjadi nomor 4-nya. Ya. Ketika nomor 4 ini tidak dapat menembus lagi ke area atas, maka ini akan menjadi downtrend. Patokannya dari mana? Patokannya kita ambil, kalau downtrend itu kan dari atas ya. Kita tarik dari area sini ke area sini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini pergerakan keempat akan segera dimulai. Jadi ini pergerakan 1 dia menembus, pergerakan 2 menembus, pergerakan ketiga mencoba naik, dan ternyata tidak kuat, dia turun, dan ini pergerakan keempat. Pergerakan keempat dia akan mencoba menembus area trendline sini. Ya, patokannya ada di sini. Ketika nanti dia tidak dapat menembus area atas ini yang kita tarik dari area sini terus ke area sini. Nah, ketika ini tidak dapat dilewati, maka skenarionya adalah downtrend. Ya. Jadi sekarang kita harus memperhatikan area resisten yang kita tarik ini. Ada area trendline atas, ya. Kalau kita gambarkan lagi ya seperti ini areanya. Kita ambil low yang di sini mengenai low yang di sini. Bentuknya seperti ini jadinya. Nah, ini yang dinamakan downtrend, ya. Menuju downtrend yang lebih dalam. Nah, di sini bisa kita lihat pergerakannya dari sini ke atas sini, dari sini ke bawah, dari sini ke atas. Nah, ini akan mencoba naik lagi. Ketika area trendline lurus ke bawah ini tidak dapat ditembus dan dia kepentok lagi, maka dia akan melanjutkan penurunan lagi. Setidaknya dia akan melakukan penurunan ke support yang cukup kuat di area sini. Support klasiknya, ya. Support klasik kita bisa tandain ini sebagai support klasik, ya. Tapi ketika ini dapat ditembus, maka trend uptrend akan berlanjut. Nah, kita bisa melihat bagaimana downtrend itu terjadi dan tanda-tandanya, apakah dia akan berbalik arah atau tidak, ya. Jadi untuk ASI ini yang kita lihat adalah penentuan dia akan berbalik arah atau tidak. Jadi dia harus menembus area sini. Ketika area ini tidak ditembus, area line ini, nah ini kan perpotongan antara trend line. Ini trend line uptrend dan ini trend line bullish. Trend line downtrend yang kita tarik dari atas ke bawah. Ini menunjukkan downtrend, ini merupakan titik perpotongan penentuan antara dia akan lanjut bearish apa dia akan bullish. Ketika dia bisa melewati area sini, maka skenarionya adalah dia akan bullish kembali. Ya. Jadi kita berhati-hati di sini ketika dia ternyata tidak dapat menembus area sini dan breakdown lagi ke area bawah, nah itu trend bearish masih akan berlanjut. Setidaknya dia akan berlanjut sampai area klasik supportnya di area sini yang cukup kuat. Seperti itu ya. Jadi pergerakan 1, 2, 3, 4 itu sangat penting. Kita dapat adjust dari trendline atau swing low kuatnya. Di sini terdapat swing low kuat. Ya, di sini dia lanjut, ini menjadi swing low kuat, area konsolidasi. Kita bisa tandain, terus kita tandain ke area konsolidasi berikutnya yang ada di sini. Dan setelah kita menarik garis trendline seperti ini, kita bisa menggambarkan pola 1, 2, 3, 4. Ketika pola 1 turun, maka pola 2 mencoba naik. Dan kalau turun kembali, maka pola ketiga akan mencoba naik. Lalu dia tertahan di trendline-nya. Setelah dia tertahan, dia akan melakukan penurunan kembali. Dan di sini poin keempat, ini penentuan dia akan bearish sangat dalam atau dia akan lanjut uptrend.
Seperti itu ya. Itu cara melakukan pergerakan 1, 2, 3, 4 dengan trendline. Trendline itu sederhana sebenarnya. Nah, ketika trendline-nya ini secara garis besarnya bisa kita lihat secara garis besar ini adalah bullish, kita tarik dari bawah ke bawahnya. Nah, secara garis besar ini bullish ya. Nah, ini area berbahaya. Terus kalau kita tarik dari atas pun cara menarik trendline ya kita tarik aja dari yang paling atas ini. Karena kalau dari sini terlalu atas ya. Kita tarik dari atas ini ke yang paling atasnya juga. Yang paling atasnya berarti area sini, area sini, area sini, ini kena. Ya. Seperti ini. Trendline yang terbentuk. Nah, area sini dia sudah menembus area trendline-nya sebenarnya. Ya, jadi kita tarik dari sini ke area sini, ke area sini. Ini sudah menembus area trendline. Seperti itu ya, cara menggambar trendline. Ini trendline-nya bullish. Tapi sekarang sedang dalam masa penentuan. Antara dia akan lanjut bullish, menembus lagi, atau dia akan bearish. Itu yang dinamakan fase akan downtrend ya. Sebenarnya di sini dia belum benar-benar downtrend. Pas penurunan ini belum benar-benar downtrend, tapi penentuannya ada di sini. Dia akan turun apa naik. Terus untuk menggambarkan yang bearish seperti apa ya? Bearish itu kita gambarkan dari area atas ya. Nah, ini bisa kita namakan bearish kalau kita tarik seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini ke bawah sini, ini bisa kita namakan sebagai bearish. Nih, ini bearish. Ya. Kita tarik dari sini ke area bawah sini. Ini bearish. Nah, jadi untuk downtrend itu ketika kita tarik swing high dan swing low-nya itu akan mengarah ke area bawah. Itu yang menentukan dia sedang downtrend atau uptrend ya. Trennya ini mengarah ke bawah, dia mencoba menembus tapi tidak kuat. Dia melanjutkan penurunannya dan garis trendline ini bisa menjadi support dan resisten juga. Kita bisa menggunakan cara seperti ini ya untuk support dan resisten. Kita geser ke sini. Karena ini fase downtrend nih, ini fase downtrend yang cukup dalam. Kita bisa menariknya ke swing high yang terdekatnya. Jadi dari sini ya kita bisa tarik ke area bawah sini. Nah, ke area bawah sini. Ketika area ini dia tembus, ini kalau kita tarik seperti ini kan. Nah, kita tarik dari sini ke bawah sini. Nah, downtrendnya terlihat nih seperti ini. Bentar, kita gambarkan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita melihat area downtrendnya itu mengarah ke bawah. Tapi ketika dia menembus area downtrend yang ada di sini, maka skenario-nya akan berubah menjadi uptrend. Ya, di sini dia mulai menembus. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, kita perdekat. Nah, ketika area ini dapat ditembus, ketika terjadinya penurunan dalam, maka ini akan menjadi peluang-peluang untuk uptrend ya. Kita akan menggunakan 1 2 3 4 juga di area sini ya. Ketika dia mulai menembus area atas ini, kita akan namain ini sebagai 1 ya. Area ini adalah 1, seperti biasa ini adalah 4 pergerakan. Kita tulis area ini adalah area nomor 1 ya. Nomor 1 di area sini. Ini area 1, ini area 2 di area sini. Swing high berikutnya adalah area nomor 2. Ini nomor 2. Penurunan ini adalah nomor 3. 1, 2, 3, 4 pergerakannya.
area nomor 3. Nah, ketika nomor 4 nanti dia dapat menembus area trendline yang ada di sini, maka tren akan segera berubah. Nomor 4-nya adalah di area sini. Dan ternyata dia menembus, maka ini akan menjadi nomor 4. Pergerakan 1, 2, 3, 4 untuk uptrend atau untuk downtrend. Nah, ketika di sini terjadi nomor 4, di sini nomor 4. Dan ketika nomor 4 ini tidak mau breakdown lagi, tidak mau masuk ke area downtrend yang sebelumnya, maka bisa kita katakan itu bullish. Dari bearish ke bullish, itu menuju ke perubahan tren. Jadi kalau kita tarik seperti ini, kita tarik dari sini ke sini, 1 ke 2, terus dari 2 ke 3, ke area sini. Sebentar. Kita tarik dari area sini. Di sini 3-nya. Di sini 4. Ketika 4 menembus dan tidak mau kembali, maka itu uptrend. Jadi untuk menentukan uptrend downtrend itu sederhana sebenarnya. Nah, ini pergerakan nomor 4. Seharusnya setelah nomor 4 dia akan kembali ke area downtrendnya. Tapi ternyata pada kenyataannya dia tidak mau kembali. Nah, harusnya seperti itu. Ketika nomor 4 tidak mau kembali lagi ke area downtrendnya, maka itu bisa kita katakan sebagai proses untuk bullish. Nah, ketika di sini dia mencoba turun kembali, kita coba hapus. Kita expect kalau nomor 4 itu akan kembali ke area downtrend kan. Nah, kita lihat di sini dia melakukan penurunan namun tidak mau kembali ke area downtrendnya, dan selanjutnya berarti dia uptrend. Oke, jadi seperti itu cara kita menarik area trendline untuk menentukan bagaimana dia akan bearish, bagaimana dia akan bullish ketika terjadinya downtrend atau ketika terjadinya uptrend ya. Kita sudah tahu teorinya sesimpel itu. Tinggal kalian praktekkan saja ya. Dan ini bisa menjadi, kalau kita tarik-tarik hubungkan swing high-nya, ini akan menjadi area resisten juga nih. Kita contohkan, kita misalkan tarik dari area sini, swing high sini ke swing high yang berikutnya di area sini. Nah, di area sini. Maka ini bisa menjadi patokan sebagai support ketika terjadi penurunan. Kita tarik dari area sini ke area sini. Maka kalau terjadinya penurunan, area sini bisa menjadi, area garis ini bisa menjadi support. Kalau kita lihat dia turun, dia mantul lagi. Dia turun, dia mantul lagi. Ini bisa jadi patokan support juga ya. Seperti itu. Terus ini juga bisa menjadi patokan resisten. Kalau kita tarik dari bawah seperti ini akan menjadi area resistannya juga. Nah, seperti ini kita contohkan, tarik aja dari sini ke area atas ini. Nah, dari sini ke area atas ini, maka ini akan menjadi resistannya. Ketika dia naik, ini akan menjadi resisten yang cukup kuat ya. Jadi patokan support resisten tuh sederhana. Kita bisa menarik garis-garis supportnya yang akan menjadi resisten berikutnya, atau kita menarik resisten berikutnya yang akan menjadi support. Kalau kita tarik dari sini ke sini, ini bisa jadi area support atau resisten. Misalkan kita akan menariknya dari area sini ke area bawah sini. Nah, maka ini menjadi support yang kita lihat. Saya tarik dari sini ke sini, maka ini menjadi support. Kita lihat ketika terjadinya penurunan di sini, ini menjadi supportnya. Menyentuh area sini, dia mantul dengan candle hijau kalau kita perdekat. Nah, seperti itu. Sesederhana itu untuk menentukan trendline, untuk menentukan garis-garis di mana support, di mana resistannya. Ya. Semoga kalian paham. Kalau tidak
paham kalian boleh tanyakan kembali. Kita akan bertemu di chapter selanjutnya yaitu chapter 7.